memang menjaga pilar-pilar dan nilai-nilai keutamaan akademik. Terima kasih. Very good, very good. Yudi, ini kerucutkan lagi ya, karena saya menyebut Anda itu untuk ranah perpolitikan sesudah Orde Baru, Orde Reformasi itu. Saya mengamati poster ini, seperti yang Anda bilang, itu the hands of God. Jadi ini memporak-porandakan tatanan yang pernah ada, kemudian tidak pernah secara kultur politik maksudnya itu berubah. Hanya poster ini yang mampu, saya sebut tadi diantaranya, menghapuskan tukang ramal politik. Nggak adalah, hilang semua. Dukun-dukun tidak laku, gitu loh. Ini kan penting sekali. Kemudian, Yudi, yang saya mau katakan itu ya, ini poster ini fenomenal. Dan seperti yang dibilang oleh Pak Saiful tadi, ini tidak boleh kemudian dia para politisi, kalau Golkar nih misalnya ya, Golkar itu sudah berada di kekuasaan 30 tahun tambah 10 tahun. 40 tahun. Dia sebelum itu boleh ngomong apa saja. Ini sekarang poster begini, dia seenaknya ngomong tentang poster gitu. It has to be stopped dan dirubah. Gaya semacam itu gitu. Bukan soal yang menang seneng, yang kalah apa tidak senang. Itu double standard namanya. Kalau lagi menang seneng, kalau lagi kalah nggak senang, itu double standard namanya. Nah, ini poster ini akan merubah itu. Termasuk para pelaksana pemilu yang akan datang itu, termasuk konstituen pemilih kita itu sedang dibentuk budayanya oleh kaum poster ini. Saya nggak peduli mereka ongkosnya dari mana. It's a minor thing. Semua pasti ada cost-nya gitu loh. Profesionalisme. Profesionalismenya harus ada gitu. Jadi bahwa dia self-criticism, good, oke, nggak apa-apa. Tapi itu yang disebut checks and balances, plural bentuknya, itu di dalam civil society itu selalu begitu. Nanti ada yang ngecek, ada yang kontrol sendiri. Yudi, jelaskan pada umum bahwa ini fenomenal. Ini tidak boleh dihentikan oleh siapapun. Saya masih dalam menuju pada budaya politik melanjutkan reformasi itu. Ini fenomenal sekali, makanya saya mengatakan the hands of God untuk Indonesia ya, untuk Amerika. Begini yang supaya untuk catatan, reaksi tentang kepada Paul itu bukan kita saja. Laura Bush tentang Bushnya sendiri dia bela habis itu, ya kan. Kemudian Menteri Luar Negerinya juga statementnya begitu. Politisi lah. Politisi, tapi tidak kemudian menuduh, Gallup itu apa namanya? Tukang dibiayai. Ya terang Gallup juga PEW juga ada di sana, ada Gallup, ada CNN dan segala macam, ada biayanya. Jadi explain Yudi kepada umum, terutama pada elit-elit gitu, Yudi. Iya, pertama memang saya kira dalam demokrasi itu kan pada akhirnya memerlukan paralelisme budayanya. Ya, paralelisme budaya yang kompatibel dengan demokrasi itu yang disebut dengan culture of critical discourse, yaitu budaya wacana yang kritis gitu. Jadi kalau Anda tidak sependapat dengan satu hal, ya sampaikan. Anda kemukakan argumennya seperti apa. Alright. Jangan langsung, wah siapa yang biayai nih? Makanya di dalam penelitian pun kan harus dibuktikan kesalahannya, falsifikasi. Metodenya proof apa kesalahannya. Kalau tidak percaya ya buktikan sendiri. Buktikan. Kan segitu. Begitupun sebenarnya hal ini juga harus terbiasa ya di dalam masyarakat politik Indonesia untuk termasuk bisa menghadapi apa yang disebut dengan negatif campaign itu. Orang kita ini kan tidak siap dengan counter data, counter argumen. Jadi kalau ada satu kontestan datang dengan mengungkapkan data, langsung mengatakan, itu menyudutkan ataupun tanpa argumen tandingan. Mestinya kan kalau data ya lawan lagi dengan data sehingga ada critical discourse. Nanti biarkan rakyat yang menilai kekuatan dari argumen-argumen itu kan. Very good. Nah, itu satu hal. Kedua, memang saya kira pada akhirnya demokrasi juga memerlukan itu soal fairness, keterbukaan. Jadi lembaga-lembaga survei juga memang bermacam-macam kan. Ada lembaga survei yang sifatnya independen.
tapi ada lembaga survei yang bagian dari satu tim pemenangan. Mestinya kedua lembaga survei itu harus bisa dipisahkan. Dalam kasus di mana lembaga survei itu bagian dari tim pemenangan, dia harus declare bahwa dirinya bagian dari pemenangan apa. Jadi nanti masyarakat juga bisa menimbang-nimbang. Jadi fairness itu menjadi sangat penting. Nah, cuma memang di Indonesia ini ada satu hal. Biasanya lembaga-lembaga survei independen itu dibiayai oleh dana-dana masyarakat, misalnya dari charity atau apa. Ini yang dibudayakan di Indonesia. Jangan cuma ngutuk-ngutuk lembaga survei, tapi nggak ada lembaga survei yang bisa mensurvei tanpa dana. Good point. Kalau untuk independensi dari sebuah survei, maka harus didanai oleh dana-dana independen juga. Nah, sekarang kan charity di Indonesia ini untuk urusan sorga aja nih. Kalau charity untuk membangun satu publik, kesehatannya publik, itu kita kan tidak mensupport itu. Nah, paling sekarang lembaga-lembaga survei yang relatif independen kan paling bertopang pada dana-dana dari misalnya dari pendiri atau dari lembaga-lembaga internasional. Itulah peluang-peluangnya. Tapi saya selalu katakan jangan naif. Tidak ada satu lembaga survei yang bisa jalan tanpa ada dana. Kalau you tidak menyediakan sumber dana alternatif, ya berarti kalau survei itu harus jalan, ya dia harus datang dari siapa yang mampu membiayai itu. Tapi toh dengan cara itu pun sebenarnya saya kira mereka yang benar-benar tadi punya integritas pasti tidak akan menjual belikan angka itu. Artinya juga itu sesuatu yang terlalu gegabah untuk menyudutkan itu. Dan yang terakhir saya, kenapa survei di Indonesia menarik? Ini masyarakat Indonesia itu jauh lebih cerdas dari apa dugaan orang. Alright, good point. Itu pergeseran persentase itu kan menunjukkan dinamika masyarakat. Juga menariknya dengan tingkat swing voter yang banyak itu juga. Ternyata juga lembaga survei itu membantu partai-partai politik atau kandidat mendeteksi dan harus merencanakan kampanye secara serius ke depan. Gak bisa lagi mengandalkan sumber-sumber tracer atau endorsement yang tradisional. Dia harus secara canggih merencanakan pemilu. Sekarang ini banyak justru data-data yang ditangkap dari lembaga survei tidak bisa di follow up oleh partai politik atau apapun karena masih mengandalkan metode-metode kampanye tradisional. Sebenarnya ini umpan baliknya dari survei sudah gitu, tinggal bagaimana. Dan masyarakat siap untuk diubah gitu. Dengan mesin kampanye itu gitu. Alright, good point. Omar lanjutkan ya Omar ya. Jadi tadi dengan catatan ada self criticism, oke, itu jiwa besar itu. Tapi ini akan berkelanjutan Omar, yang elemen dari civil society yang terbentuk sejak zaman reformasi itu fenomenal. Jadi itu ICW sekarang itu kalau nggak ada ICW, emangnya ada ide untuk inisiatif partai memberantas korupsi? Nggak ada Bung. Kalau tidak ada kontra, siapa yang mau mengejar itu penghilangan orang nggak ada. Jadi ini adalah pertempuran yang sedang terjadi. Observasi saya mengenai budaya politik ini sedang terjadi keras sekali. Jadi lembaga survei nantinya akan melebar. Dan pemerintah seharusnya, saya setuju Anda, kalau you mau independen, beri pendanaan yang khusus. Bukan malah KPU mau mengharuskan mendaftar, registrasi. Sampai saya terburu-buru di sini, you buru-buru ikut tuh. Anak-anak menentang, nggak usah mas, ngapain katanya. Begitu kita mendaftar, kita tidak merdeka. Oke, good point, saya bilang. Nggak usah, saya bilang. Betul. Nah, jadi coba Omar, you lanjutkan ya. Seandainya nih mau ngepol, Anda berbahagia nggak menjadi warga negara Republik Indonesia? Sekali waktu kita poll, malahan referendum itu kalau mau dibikin dengan poll, you tahu metodenya itu. Tidak usah referendum secara sensus, tapi pada satu saat ketika itu ada konflik misalnya ekstrim gitu, negara agama atau negara sekuler misalnya, itu kan harus di referendum itu. Nah, itu bisa dijajaki. Nah ini ya Omar, you berdua nih, you sambut nih pertanyaan saya itu. Ini sedang terjadi pertempuran besar yang disebut dalam akademis itu kan checks and balances dalam ilmu politik, kehidupan politik yang sudah matang di negara seperti Amerika gitu. Nah ini